Segala puji datang pencipta kita semuanya. Rasa syukur kita masih dipercaya menjadi orang yang beriman. Dengan membawa sebuah risalah di mana kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, orang-orang yang mempercayai Tuhan saja sebagai penolong. Sampai saat ini semakin kokoh semuanya, saudaraku. Terlihat dari apa? Terlihat dari semua antusias saudara-saudara dalam menyambung tali persaudaraan itu di RBT-an siang malam sore sampai kadang tengah malam, kadang sampai jam 4, jam 3. Itu wujud daripada betapa rasa sayangnya antar sesama saudara. Itu wujud Tuhan memberikan rasa seneng gitu loh. Nah, ketemu dulurnya mesti kangen. Bahkan yang jarang ikut RBT selama setahun lebih itu kembali digerakkan oleh Tuhan. Karena dia apa? Sama Tuhan diperjalan saat itu. Dia tahu furqonnya, pembedanya. Bahwasanya dia itu tidak bisa sempurna sendirian di hadapan Tuhan. Walaupun masih tetap dalam jamaah, tapi menyendiri. Nggak bisa sempurna. Nah, kita semuanya ini punya tujuan, punya maksud agar kembali ke Tuhan itu dalam keadaan selamat dengan bimbingan imam kita. Tidak ada ceritanya itu saudaraku itu yang di dalam hatinya itu sedikit bersitan itu mengotori saudaranya tentang perilaku saudaranya yang luar. Karena di situ sama Allah masih diperjalankan. Nah, sempurnanya manusia di hadapan Tuhan itu bagaimana? Nah, ini akan diterangkan oleh Bani Adam 2 yang dari Mas Yon, yaitu Mas Muhadi. Monggo Mas Muhadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat saudaraku semuanya. Rayu, Mas. Ya. Rayu, Mas Setiono. Rayu. Tema hari ini adalah sempurnanya manusia di hadapan Tuhan. Sempurnanya manusia di hadapan Tuhan, kita kembali ke pengetahuan tentang Tuhan menciptakan makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Kenapa manusia kok dibilang makhluk sempurna? Karena di dalam manusia terdiri dari semua makhluk yang diciptakan Tuhan. Di dalam manusia ada setan, sifat setan. Di dalam manusia ada sifat jin.
Di dalam manusia ada sifat iblis. Di dalam manusia ada sifat Dajjal, Ya'juj Ma'juj, semuanya lengkap dan sifat hewan. Manusia itu bisa sempurna kalau manusia itu bisa menjadi penguasa atau khalifah. Sifat setan itu apa toh? Gelap, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, bahkan tidak tahu dirinya sendiri. Sifat jin tidak jelas dan akan menimbulkan kekhawatiran dan keraguan-raguan di dalam menjalankan. Sifat iblis sombong dan bangga diri, merasa lebih baik daripada yang lain. Sifat Dajjal mempunyai sudut pandang satu atau bermata satu untuk dikuasainya. Ya'juj Ma'juj adalah memakan semuanya atau mengikuti, ingin memiliki semuanya, atau hidup di dalam hidupnya selalu mengumpulkan yang tidak ada batasnya. Ya, semuanya itu kalau kita sudah menjadi penguasa dan menguasai semuanya sifat itu, maka kita menjadi manusia yang sempurna di hadapan Tuhan karena sesuai. Menguasai untuk apa? Untuk diajak, ditundukkan, untuk diajak menghadap Allah atau menghadap Tuhan dengan disahadatkan. Dalam arti yaitu atiullah atau diajak manut kepada Allah. Jadi sifat jin, sifat setan, sifat jin, iblis, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, semuanya bisa ditundukkan untuk diajak untuk menyembah Allah atau menghadap Allah. Diajak disujudkan atau menyembah pada Tuhan yang menciptakan semuanya. Itulah manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu bisa kalau kita sudah menempati yaitu kekuatan iman, kekuatan keyakinan kita kepada Yang Maha Menciptakan kita. Semuanya bisa kita tundukkan, bisa kita sujudkan. Bisa kita kuasai karena kita diturunkan ke bumi untuk menjadi penguasa. Jadi kalau ada mungkin saudara-saudara yang masih di dalam menjalankan takdir atau hidupnya masih mempunyai rasa khawatir, was-was, dan penuh keraguan,
disitulah masih dalam kekuasaan jin atau gelap tidak tahu arah dan malas untuk mencari pengetahuan tentang atau mencari penerang untuk menjalankan hidup ke depan, itu masih dikuasai setan. Bukan kita, bukan aku. Ya, semuanya itu untuk bisa menguasai aku, itu adalah tanggung jawab sebagai manusia, itu aku. Karena apa? Semua perilaku, pemikiran, apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada akunya, berarti belum ada rasa tanggung jawab kita kepada yang Maha Kuasa. Karena nanti akulah yang kembali. Aku itu adalah rasa tanggung jawab kita sebagai manusia yang kembali kepada Tuhan. Kalau kita itu misal kita melakukan ini, itu nggak ada tanggung jawabnya karena seolah-olah itu yang melakukan semuanya. Tapi kalau aku adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa dalam menjalani takdir di dalam hidup atau dari semua pemberian dari yang Maha Kuasa. Sifat penguasa adalah aku. Karena aku itu bentuk tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha. Nanti aku yang kembali, di situ ada tanggung jawab semuanya apa yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Itu sempurnanya manusia di hadapan Tuhan, yaitu menjadi penguasa. Dalam arti penguasa, menguasai semua sifat yang ada di dalam manusia itu tadi, semuanya untuk diajak sujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah harus dihilangkan? Enggak, karena itu semuanya berfungsi kepada kita. Seperti kisah Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, menguasai setan, menguasai iblis untuk diajak berperang, diajak membangun dengan bijaksana mengatur atau menguasai semua sifat itu tadi. Dengan satu, yaitu kekuatan iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita sudah menetapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain yang menciptakan kita, tidak ada Tuhan yang selain menciptakan alam semesta, itulah kita bisa menguasai semua. Kita bahkan tidak dikuasai oleh sifat-sifat itu tadi. Kalau semuanya sudah bisa kita kuasai dan kita sudah bisa menundukkan dan kita sudah bisa mensujudkan semua sifat itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itulah orang yang selamat, orang yang di sisi Tuhannya. Orang yang di sisi Tuhannya itu jiwanya tenang karena akunya bertanggung jawab kepada Tuhannya, akunya selalu membawa kesadarannya bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa. Jadi di situ tidak ada kekhawatiran atau tidak ada rasa yang mengakibatkan kita tidak bisa tenang. Jiwa kita tenang. Karena apa?
Karena kekuatan iman itu tadi, imanku, rasa percayaku bahwa hanya Allah, hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Aktivitas tetap kita gunakan Ya'juj Ma'juj untuk menguasai, untuk membangun ke depan. Kita gunakan iblis untuk supaya kita bangkit kuat, percaya diri. Dari tidak kejelasan kita bisa memilih. Dari kegelapan kita bisa merasa tahu. Gelap atau terangnya itu tahu. Tapi jangan sampai kita dikuasai setan, jangan sampai kita dikuasai jin, jangan sampai kita dikuasai iblis. Apalagi dikuasai Ya'juj Ma'juj. Dulu imamnya itu pernah menerangkan orang seperti itu di Qur'annya itu kalau nggak salah seperti di dalam neraka Utomah. Kalau imamnya itu menyampaikan dulu itu ibaratnya orang itu di bawahnya api, terus orang itu ditaruh di atas kotak besi, terus ditaruh di atas api, terus di atas kotak itu masih ada apinya. Jadi hidup itu terasa panas. Karena apa? Yang dicari itu nggak ada batasnya. Dia hanya mencari, mengumpulkan, akhirnya apa? Jasadnya yang rusak. Hidupnya bagaikan di atas kompor lah. Karena apa? Dikuasai sifat yaitu Ya'juj Ma'juj. Kalau dikuasai Dajjal, kita membuat sudut pandang satu, yaitu seolah-olah itu yang menyelamatkan. Tapi semuanya itu hanya untuk menguasai, untuk kebutuhan atau kepentingannya sendiri. Tidak untuk menjalankan risalah suci. Kalau semuanya itu sudah tercapai, di situ dikuasai lagi sifat setan, sifat iblis. Kalau merasa sudah mempunyai semuanya, merasa paling baik sendiri, merasa paling sukses sendiri, sombong dan bangga diri. Nah, semuanya itu tidak ada kejelasan artinya. Termasuk golongan orang-orang yang gelap. Karena tidak tahu visi misi Tuhan. Kita diciptakan untuk apa? Kita dijadikan penguasa untuk apa? Orang yang di sisi Tuhannya yaitu orang yang tenang karena selalu bersama Tuhannya. Orang yang selalu bersama Tuhannya sudah tidak ada rasa was-was, ketakutan, atau khawatir. Orang yang sudah tidak mempunyai rasa was-was dan khawatir, itulah orang yang beriman. Nah, untuk mencapai semuanya itu bagaimana? Satu, yaitu ketetapan atau syahadat kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terus mendekat, berserah diri kepada yang Maha Menciptakan. Sujud menghambakan diri, ikhlas menjalani. Semuanya itu sudah diterangkan semuanya untuk mencapai
intinya kita bisa mengajak semua sifat itu untuk sholat, untuk menghadap kepada Tuhan yang menciptakan. Nah, untuk proses berserah diri harus kembali ke nol. Dalam kembali ke nol, kita kembalikan semuanya. Hidup kita, takdir kita, nasib kita kepada Tuhan yang Maha Menciptakan kita. Dan itu harus sungguh-sungguh atau jihad. Jihad itu maknanya berusaha keras untuk bisa menjalankan semuanya itu. Setelah kita bisa berserah diri atau mengembalikan semuanya, hidup kita mulai dari nol. Biar Tuhan, biar Allah yang memelihara kita. Dan satu langkah demi langkah kita, di situ tertera ada nilainya, ada rasanya, masuk di akal. Terus ada pengalaman prakteknya, sampai langkah-langkah seterusnya, sampai kita mati nanti. Jadi, saya ulang kembali, manusia yang sempurna, yaitu sesuai apa yang dimaksud Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Makhluk yang sempurna terdiri dari semua sifat makhluk yang ada, yang diciptakan Tuhan. Di dalam manusia, semua makhluk itu ada, sifat makhluk itu ada semua. Ya, untuk menunjukkan atau yang disebut kita adalah manusia yang sempurna, yaitu manusia yang menjadi penguasa atau berkuasa di dalam hidupnya, bisa menguasai sifat-sifat yang ada itu tadi untuk diajak menghadap Tuhan dan bertunduk dan bersujud kepada Tuhan. Oke, Lur. Kalau sudah paham semuanya, jelas ini semuanya, bisa menerima? Jelas. Jelas, mantap. Bisa diterima. Bisa diterima, Lur. Bisa kembali. Siap, Lur, siap. Kayaknya bagus nih, lanjut. Lanjut, Kang. Lanjut, Abah. Kalau semua sifat Siap, itu, Lur. semua Ini sifat Mas Lur, itu lanjut, Lur, pasti- lanjut. Kalau semua sifat-sifat yang ada itu belum kita kuasai, berarti iman kita belum jadi. Karena semuanya itu nanti menumbuhkan tidak kejelasan atau kegelapan di dalam kita bertuhan. Maka kuasailah dengan sungguh-sungguh, berjihadlah, berusaha keraslah untuk menjadi penguasa, bisa menundukkan semua. Dan kita mempunyai misi, yaitu menjalankan risalah suci, risalah kehidupan, risalah ketauhidan, risalah keimanan yang dari Tuhan yang lewat nabi-nabi terdahulu itu sampai kepada kita saat ini. Jadi, dan semuanya itu yang kita jalani, yang kita ambil pengetahuannya, itu tidak keluar dari semua petunjuk atau wahyu yang diberikan Tuhan kepada Rasulullah,
Dan di situ setelah dijalani Rasulullah menjadi Quran untuk kembali kepada Tuhan, menjadi petunjuk yang kita jadikan pedoman untuk menjalankan hidup berakhlak karimah. Akhlak sing mulya mungguh Gusti Allah. Jadi kita tidak terbelenggu dari salah satu sifat atau malah semuanya, ya nggak tahu juga. Jadi benar bersungguh-sungguhlah menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna, manusia yang selalu bersama Tuhannya, yang berada di sisi Tuhannya. Yaitulah manusia yang selamat. Di sisi Tuhannya, di situ hatinya tenang, jiwanya tenang. Karena apa? Sudah bersama yang Maha Kuasa. Jelas semuanya? Sekarang boleh tanya jawab. Top Marco top. Kalau ada yang bebas lah. Monggo yang mau tanya jawab. Yang mau bertanya. Kalau yang belum bisa menguasai semuanya itu, ya datang saja ke tempat imamnya untuk dibimbing supaya bisa kembali atau berserah diri yang sebenarnya. Sebab kalau di Bojonegoro, di Kediri itu pun semuanya dulu prosesnya itu. Jadi di situ ada gerakan-gerakan bagaimana cara berserah diri, bagaimana kita mengembalikan, itu dibimbing oleh imamnya dulu seperti itu. Maka sampai saat ini kondisi apapun tidak ada rasa khawatir atau ketakutan. Karena apa? Dulunya sudah diajak untuk kembali kepada Tuhan yang Maha. Jadi ya ada rasa was-was kadang muncul, tapi cepat. Karena apa? Kita sudah pernah mengembalikan. Kalau kita sudah mengembalikan, berarti kita sudah tidak punya. Yang punya hanya Tuhan. Kita hanya sekedar menjalankan, memakai. Dan apa? Dengan akunya untuk kembali. Akunya menyadari utuh, murni bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ada misalnya belum sampai di situ kok masih contoh apa yang aku lakukan itu bentuk dari perilakuku, hilang kesadaran bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa. Tapi ketika kita diberi sakit nggak bisa apa-apa, itu pun kita berusaha ingin untuk bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki ya nggak bisa juga, kan seperti itu. Jadi saat seger waras, apa-apa ada ya di situ memang tanda diri muncul. Bahkan kehilangan Tuhannya pun bisa. Tapi proses hidup kan belum selesai sampai di situ. Ada proses hidup ke depan lagi. Kalau belum mati kan belum selesai. Kita sama-sama untuk menjadi manusia yang sempurna, manusia yang sesuai kehendak Tuhan, manusia yang sesuai maksud Tuhan, manusia yang sesuai ciptakan, yaitu makhluk yang paling sempurna, yaitu adalah khalifah
fil arti atau penguasa. Untuk diri kita ini nih, yang kita kuasai dulu adalah sifat-sifat, semua sifat yang ada di dalam diri manusia. Harus kita kuasai. Jangan sampai kita dikuasai. Kalau kita dikuasai ya hancur. Ya dari perjalanan, kalau kita sudah dibimbing untuk kembali, dimulai dari nol, berserah diri. Di situ langkah demi langkah, di situ ada nilainya. Di situ kita akan mengetahui Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan mencukupi kita, Tuhan yang maha kuat. Seperti di Asmaul Husna. Semuanya itu kan hasil dari perilaku Nabi. Nah, Nabi Muhammad bisa mengetahui Tuhannya dengan sempurna dari perjalanan-perjalanan hidupnya itu. Jelas, saudaraku? Jelas, Lur. Jelas, suaranya juga jelas ini, suaranya mantap nih, suaranya kayaknya habis makan ini, suaranya mantap suaranya. Siap, Lur. Kiai mangga Kiai Badura, mangga. Aduh, saya Madura nih. Udah makan. Ayo, monggo yang mau bertanya. Ini bagus. Saya Madura bertanya tuh, saya Madura. Buat saudara-saudaraku. Saya tanya Mas Muadi. Oke, monggo. Yang dimaksud Masjid Madud tadi apa, Mas? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Yang terlalu mengikuti keinginannya yang untuk nggak ada batasnya, nggak ada arahnya. Jadi sifat ibaratnya gimana ya? Rakus lah, semuanya dimakan. Serakah, rakus, seperti itulah. Laut pun bisa jadi kering, gunung pun bisa jadi datar. Kalau datangnya Ya'juj Ma'juj itu kan, nah itu kan ya ada di sifat kita. Orang yang kehilangan risalah suci atau maksud Tuhan untuk kita dihidupkan, tapi kita mengikuti keinginan yang dari putaran sekitar kita, yang tidak jelas arahnya, yaitu tidak ada selesainya. Selesainya kalau kecapean terus mati, orang-orang seperti itu. Sifatnya sifat itu. Kalau orangnya masih mampu ya terus. Ya itu nantinya akan mati sendiri karena kecapean. Karena itu nggak ada batasnya. Siang jadi malam, malam jadi siang, wes pokoknya arahnya ya hanya untuk itu dan tidak ada batasnya. Mengumpul-ngumpulkan terus, nggak tahu maksudnya untuk apa. Terus arahnya kemana? Karena hanya keinginan yang diikuti. Kalau keinginan untuk, makanya kita harus itu harus kita kuasai. Supaya ada titik terangnya, ada jelas arahnya, jelas maksudnya, yaitu keinginan kita pakai terus untuk berusaha keras di dalam menjalankan risalah suci, yaitu melanjutkan kehidupan bersama, berjamaah.
Kalau kita bisa menguasai ya termasuk kita bisa mensujudkan atau menundukkan sifat itu. Karena apa? Kita punya arah. Hidup kita itu sekarang sudah tahu arahnya. Kenapa Tuhan memberikan kita hidup? Kenapa Tuhan menciptakan kita itu kita semuanya sudah tahu arah. Oke, saudaraku? Bisa diterima? Bisa diterima, Mas. Siap, Yo, Lur, Mas. siap. Contoh kecil seperti ini loh. Kita cari uang buat nyekolahkan anak kita. Supaya apa? Supaya bisa cari uang. Ya itu kan nggak ada habisnya. Itu contoh seperti itulah. Banyak contoh-contohnya kan nanti bisa tahu sendirilah. Kalau sudah tahu, berarti nanti tahu sifat itu berarti tahu untuk menguasainya. Karena apa? Dengan dasar yaitu menjalankan visi Tuhan, visi misi Tuhan untuk menundukkan dengan kekuatan keyakinan kita kepada Tuhan, yaitu dengan syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang paling berkuasa, hanya Tuhan yang kita percaya, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita tidak bisa dikuasai sifat-sifat yang kalau di bahasa Jawa itu buto atau raksasa, sifat angkara murka. Ya, bentuknya sifat itu adalah putaran yang menghisap kita untuk hanya kebutuhan kita supaya bisa menjadi berkuasa. Ya raksasa itulah sifatnya raksasa. Oke, saudaraku, siapa lagi yang mau bertanya? Bisa diterima itu tadi ya? Sang. Siap. Bagus, Lur, bagus. Nanya Mas Modi. Ya, saya Pak Inung, saya bagus Pak Inung. Monggo yang Iya, bertanya, asli. Jadi kembali terus kita seolah-olah seperti angka 0 itu kemarin ada ibu-ibu yang bertanya apakah seperti bayi yang baru lahir. Itu benar. Dari 0 itu seperti bayi yang baru lahir. Dan langkah kita 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah ke depan itu di situ sudah bersama Tuhan. Jadi di situ ada nilai-nilai dari rasa, dari kekuatan pikiran, kekuatan tubuh, semuanya lah. Nilai-nilai bersama Tuhannya. Di dalam perjalanan nanti itu bisa mengetahui Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan semuanya lah pokoknya. Izin nanya Mas Muhadi. Gimana, monggo. Mas Muhadi. Halo, monggo. Manusia yang sempurna. Suara saya jelas kah, Mas? Jelas. Ya. Manusia dibilang makhluk yang sempurna, juga dibilang makhluk yang paling mulia. Ya, betul. Terus manusia sempurna itu bisakah dikatakan manusia yang sudah dipercaya oleh Tuhannya? Dan dia bisa menguasai sifat-sifat yang ada dalam dirinya, menggenggamnya dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Atau dalam kata lain, dengan kepercayaan dari Tuhannya, dia diberikan kekuasaan. Menguasai semua sifat-sifat yang ada pada dirinya dan menggenggam dunia dalam keimanan. Bagaimana Mas Muhadi? Ya itu memang Pak. Manusia yang sempurna yaitu manusia yang mulia akhlaknya di hadapan Tuhan atau akhlakul karimah.
Nah, manusia yang sudah menguasai atau menjiwai atau menjadi penguasa, nah disitulah manusia yang dipercaya oleh Tuhannya. Karena apa? Sudah menguasai, sudah menjadi penguasa sesuai apa yang dimaksud Tuhannya. Manusia yang sempurna akan dipercaya, akan selalu dipercaya karena menguasai. Karena sudah bisa menjiwai. Dan di situ tidak akan terbelenggu dengan sifat-sifat yang merusak itu tadi. Tidak dikuasai oleh sifat-sifat. Kalau kita tidak bisa menguasai, ya kita yang rusak. Aku itu harus tanggung jawab kita itu, hidup kita itu di akunya itu. Keutuhan, kekuasaan, penguasaan, jiwa itu letaknya di aku. Aku adalah tanggung jawab. Ya, nanti yang kembali adalah tanggung jawabnya kepada yang Maha Menciptakan. Oke, saudaraku, bisa diterima? Bisa, Mas Muadi. Terima kasih. Terus kebalikannya, Mas Muadi, orang yang sudah sempurna itu kan yang sudah bisa menguasai sifat-sifat dalam dirinya. Ya. Di situ dia tidak dikuasai. Kalau dia dikuasai, maka rusaklah akunya tadi. Dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhannya. Dalam arti mengaku, tidak dikembalikan ke Tuhannya, malah diakui sendiri. Itu yang saya maksud menyalahgunakan kekuasaan dari Tuhannya. Bisa diterima kah, Mas Wadi? Kurang sempurna seperti itu. Yang dimaksud sempurna itu bukan bisa menguasai sifat itu. Kurang jauh, bukan menyalahkan, ini saya menambahkan saja loh ya. Oke, Gus. Ya, Gus. Gini, sempurnanya manusia itu dihidupkan oleh Tuhan, setelah itu diberi semua sifat jasad, setelah itu bisa dipercaya Tuhan, memegang risalah, setelah itu melaksanakan risalahnya, setelah itu mati. Lah mati. Sempurnanya manusia seperti itu. Hidup di dunia mantap, diciptakan Kang, mantap. oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah. Setelah itu diberikan sifat-sifat kemanusiaan. Sifat manusianya itu apa? Sifat jasadnya, sifat nafsunya, sifat malaikat, sifat semuanya diberikan. Setelah itu kembali ke Tuhan dulu. Setelah itu bisa dekat menerima risalah dari Tuhan. Kalau sudah menerima risalah dari Allah, bisa bermanfaat di jalan Allah. Lah, menerima risalah itu, setelah itu menjalankan amanah dari Allah, setelah itu meninggal dunia. Jadi dihidupkan oleh Allah, bermanfaat dalam hidupnya, setelah itu mati kembali kepada Allah. Siap, Gus. Jadi luar biasa, Kang, luar biasa. Ya, biasa di luar. Halo Mas Rudi. Mas Rudi kok ketok neng ngene. Lho, kok ketok. Ngumpul, Gus. Ngumpul lagi kalau Oke. Ya. Jadi begini, ini saya sebenarnya sudah benar, tapi yang dimaksudkan oleh beliau Mas Muhadi itu partisinya,
fungsinya manusia kalau sudah beriman tuh menyempurnakan sifat-sifatnya. Itu saja. Sifat-sifat yang diberikan oleh Allah semuanya bisa dikuasai. Sehingga kedepannya bisa tetap mengagungkan Allah, tidak mengagungkan dirinya. Itu. Jadi sebagian dari kesempurnaan manusia, sempurnanya bab penguasaan terhadap diri yang disampaikan oleh Mas Muhadi itu tadi. Sebagian dari kesempurnaan manusia. Sebagian. Apa sempurnanya manusia dari sebagiannya? Sebagian dari pengetahuan yang disampaikan oleh beliau adalah manusia itu mampu menguasai dirinya dari semua sifat. Nah, kesempurnaannya bagaimana? Kesempurnaannya mampu memegang risalah, mampu dipercaya Allah sehingga hidupnya manfaat di jalan Allah. Nah, persyaratan dari tetap teguh memegang kepercayaan dari Allah itu yang mengalahkan semua sifat itu tadi. Syarat sempurnanya mengalahkan itu dulu. Setelah itu ingat hidupnya untuk apa. Setelah itu kokoh menjalani keimanannya. Cocok apa gak Mas Mo? Oke, sip Gus. Tambah Cocok gamblang, sekali, Gus. tambah Gus, terang. Tambah luas cakrawala pengetahuan, Gus. Benar-benar Ya. sempurna, Mon. Alhamdulillah, sangat mantap. Cocok, Wah, tambah baik. indok. Isoy. Lanjut Gus. Oke. Lanjut, Gus. Seru kayaknya nih, lanjut Kang, lanjut. Seru nih. Wah, seru. Koyo lakoni perang kayak seru. Itu manas-manasi aja, Gus. Yo. Jadi begini, Pak Nonong itu kayak perang kok. orang menceritakan, Pak orang Inung. mempunyai pengetahuan tentang iman. Oh, percaya Gusti Allah seperti ini, hak syariat begini, torekot, hakikat, marifat seperti ini. Lah punya pengetahuan itu. Terus setelah itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Berarti menguasai diri dulu, setelah itu menguasai hidupnya untuk menyembah Tuhan. Itu ada berbagai sisi, semuanya harus sempurna. Maksudnya bagaimana? Gambaran besarnya seperti ini. Semua orang diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke dunia lewat orang tua. Setelah menjalani kehidupan di dunia lewat orang tua, dididiklah oleh orang tuanya. Orang tua mendidik untuk mempertahankan hidupmu dan mengenal Tuhan. Mengenal, belum bisa mendekat. Jadi agama itu menjadikan kalian itu mengenal, mengetahui siapa yang Maha Kuasa. Nah, sifat dari lahir yang pertama diberikan oleh Allah itu apa? Lahir ke dunia, dilahirkan ibu. Setelah itu, sifat yang pertama menempel apa? Sifatnya nafsu. Jadi kurang makan, nangis, kedinginan, nangis. Nah itu yang memelihara, merawatmu adalah ibu. Makanya Allah menitipkan setiap manusia pada orang tua yang menyayangi agar bisa hidup. Setelah itu orang tua mendidik
menghantarkan sampai bisa mandiri. Nah, kemandirian yang hasil didikan dari orang tua itu mampu mempertahankan diri, mampu menjaga diri, mampu menghidupi dirimu sendiri. Tetapi bekal agama itu menjadikan kamu itu mengetahui batasan. Ketika batasan itu menghalangi kemampuanmu dalam menjalani hidup, di situ ada harapan. Harapan untuk diselamatkan oleh Allah. Ada harapan untuk dijaga oleh Allah. Ada harapan untuk dipelihara oleh Allah. Setelah mengenal Allah lewat agama, lewat orang tua, lewat masyarakat, di situ akhirnya dalam proses menjalani kehidupan, jatuh bangunnya kehidupanmu, kamu tetap belum yakin bahwa sampai akhir hayatmu kamu pasti selamat. Itu belum yakin. Sudah mengenal agama dari orang tua, dari masyarakat, dari ulama, menjalaninya sudah, tapi belum mempunyai keyakinan bahwa hidupmu itu pasti selamat. Apakah kalau sudah menjalani semua yang kamu dengar dari orang tuamu, yang kamu dengar, yang kamu dilatih oleh kiaimu, ustadzmu, itu kamu sudah yakin bahwa saya pasti selamat karena Allah sudah dekat dengan saya? Belum. Setelah itu pencarianmu. Pencarianmu agar kamu bisa dekat dengan Allah dan yakin Allah pasti menyelamatkan kamu. Di situ akhirnya menemukan saya, saudara-saudara. Oh, pengetahuannya kok jelas, oh yakin. Setelah itu dijalani. Alamatnya Tuhan di mana agar bisa mendekat. Akhirnya kalian semua mengetahui bahwa ikhlasmu dalam beriman, ikhlasmu dalam berserah diri itu menjadikan kamu dekat dengan Allah. Ikhlasmu dalam berserah diri, ikhlasmu dalam mempercayai Allah saja yang mampu menyelamatkanmu. Ikhlasmu dalam mempercayai Allah itu siapa? Yang menciptakan aku, yang menitipkan aku pada orang tuaku. Nah, disitulah kamu tidak keliru dalam berserah diri. Setelah dibimbing untuk mendekat, caranya berserah diri turun. Hatimu turun berserah diri sampai ikhlas. Nah, itu kamu merasakan kedekatan dengan Allah. Seperti itu loh. Rasanya dekat dengan Allah seperti itu. Tiada keraguan, tidak ada was-was, menemukan ketenangan karena bersama penciptamu. Nah, seperti itu loh yang namanya dekat dengan Allah. Jadi yang di Al-Quran tuh ciri-cirinya orang yang dekat dengan Allah bagaimana? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Hilang khawatir, hilang gelisah karena Allah selalu bersama saya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Banyak ayat-ayatnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang. Seperti itu tanda-tandanya. Nah, kalian semua ketika berserah diri kepada Allah semuanya pasti merasakan seperti itu. Bisa rasanya dekat, yakin bahwa penciptaku ini yang mampu menyelamatkanku. Setelah bisa menghadap Allah, hafal kedekatanmu dengan Allah bagaimana.
Di situ kamu menjalani hidup. Jadi kedekatanmu dengan Allah, kamu bersama Allah itu dijadikan kesadaran. Oh, seperti ini yang saya pasti selamat. Menjalani segala sesuatu pasti diselamatkan yang seperti ini. Nah, akhirnya imanmu yang ikhlas bersama Allah, kamu bawa untuk menjalani hidup sadar. Sadar dulu. Setelah sadar, kedepannya kamu menetapkan juga, oh sampai mati ini yang saya percaya. Saya yakin, loh hatimu ketika tenang, hatimu punya keyakinan, di situ kesadaranmu, kamu akan diselamatkan oleh pencipta. Imanmu bisa dijadikan kelakuan menjalani hidup. Setelah paham pengetahuannya, Allah menciptakan kamu itu agar nggak sia-sia bahwa kamu itu bisa bermanfaat. Ada manfaat Allah menciptakan kamu itu supaya kalian bermanfaat. Memegang risalah, bermanfaat di jalan Allah bersama-sama. Memperkenalkan Allah kepada semua orang sehingga semua orang tidak mengalami tipuan atau kesulitan dalam mendekat kepada Allah sehingga keselamatannya bisa digapai. Setelah itu kalian sadar kamu bersama-sama dengan yang pertama kali memperkenalkan iman kepadamu itu siapa? Yaitu imamnya. Makanya ulil amri di antara kalian itu yang kalian bisa mengetahui, oh yang mendekatkan saya dengan Allah ini, berarti ini yang saya ikuti. Kan di situ. Jadi bukan kalian mengangkat tanpa di situ bukti bahwa dia mampu mendekatkan, bukan begitu. Jadi ciri-cirinya, makanya di dunia ini nggak ada, Allah tidak membuka semua orang bisa mendekatkan kepada Allah, itu di situ rahasia Allah. Apakah orang yang pinter itu kalau ditanya apakah kamu sudah dekat dengan Allah, dia pasti bingung. Bukunya banyak, kitabnya banyak, kalau ceramah enak. Tapi kalau ditanya, apakah ilmu yang sedemikian banyaknya itu menjadikan sampean sudah dekat dengan Allah, dia pasti nggak berani jawab iya. Nah, di situ rahasianya Allah. Kalau saya ditanya, ciri-cirinya bagaimana kalau sudah dekat di Al-Quran, dia pasti jawab ciri-cirinya seperti ini. Saya dekatkan. Kalau saya nggak bisa mendekatkan, potong leher saya. Kan saya berani taruhan. Akhirnya setelah bisa mendekat, akhirnya yakin. Setelah yakin, punya keyakinan hidupnya pasti selamat dan mempunyai ketetapan di hatinya, menetapkan hanya penciptanya saja yang dipercaya sampai mati. Setelah itu ke depannya hanya penciptanya yang dipercaya menyelamatkan. Punya keyakinan, di situ bersama-sama membangun. Siapa yang ditaati? Bagaimana konsekuensinya kita membangun tauhid? Disitulah terbentuknya seorang imam itu karena bukti dari makmumnya bisa mendekat kepada Allah. Bukan mengangkat imam tanpa bukti, nggak boleh. Kamu memimpin, kamu memilih pemimpin tapi nggak bertanggung jawab mendekatkan kepada Allah, ya buat apa memilih? Kan percuma.
tanggung jawab itu yang menjadikan bukti bahwa seseorang bisa dipilih menjadi pemimpin. Kalau sudah begitu, kita membangun risalahnya. Dulu sudah saya sampaikan namanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Biu. Atau sastranya orang Jawa bahwa hidup itu harus memayu hayuning diri, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawono. Berman ku angpusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dari api neraka, selamatkan keluargamu. Nah, keluarga itu bagaimana? Seluruh Bani Adam itu keluargamu. Bukan hanya anak turunmu dan keluarga kecil dalam hidupmu. Tapi seluruh jamaah, setelah itu seluruh Bani Adam mari kita selamatkan. Agar mereka tidak terperosok ke dalam kekafiran. Nah, berjuang itu kalau nggak ada yang memimpin ya nggak mampu. Kenapa? Karena kalian memperjuangkan hidup kalian sendiri aja udah kadang kala udah nggak mampu. Jadi sempurnanya manusia itu mampu mendekat kepada Allah. Itu pasti ada yang mendekatkan. Setelah itu mampu mampu selalu dekat dengan Allah dalam menjalani kehidupan di dunia. Mampu selalu dekat dengan Allah dalam menjalani kehidupan di dunia. Setelah itu sampai mati kokoh keimanannya. Cara menyucikan hati bagaimana? Ikhlasmu. Ketika hanya yang kau percaya Allah saja, penciptamu saja, di situ kamu yakin yang memelihara kamu. Setelah itu, pandang kehidupanmu ke depan, ada yang kamu percaya Maha Kuasa. Nah, di situ kamu suci hatimu. Setelah itu, kesadaranmu tumbuh untuk bersama-sama agar proses hidup kita itu enggak terjatuh dari kapal ibaratnya. Terdepak dari jamaah, keluar dari jamaah enggak terasa. Loh, kalian tuh punya jamaah membentuk ikatan persaudaraan. Agar apa? Agar bisa tali temali. Waktasimu bihablillahi jami'ah. Wala tafaroku, tidak terjatuh dari kapal. Bersama-sama selama dunia akhirat. Nah, di dalam proses menjalani hidup sambil menerangi orang lain agar masuk ke dalam kapal. Kalau kalian membicarakan tauhid, membicarakan siapa yang kalian percaya, Allah menetapkan dalam hatimu lebih terang lagi tentang Tuhanmu, keyakinanmu, keimananmu. Gunanya menerangi orang itu Kak, pasti menerangi dirimu juga. Orang lain kadang bisa ikut, kadang enggak, tapi pengetahuan yang kau sampaikan menerangi hatimu. Itu yang utama. Bukan mendapatkan jamaah, tapi menetapkan, meneguhkan keyakinanmu itu loh ketika kamu menyampaikan. Sehingga diciptakan Allah di dunia
berusaha mendekat kepada Allah, bisa dekat. Setelah itu kedekatanmu menjadi kelakuan bersama Allah sampai mati, selamat dunia akhirat. Bersama orang-orang yang selamat, bersama orang-orang yang sama-sama mendekat kepada Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sempurnanya manusia bagaimana? Hidup dihidupkan Allah di dunia, bisa mengenal Allah, bisa dipercaya oleh Allah, setelah itu mati dalam kondisi selamat. Sempurna hidup sampai matinya. Diterima oleh Allah keimananmu beserta amal-amal soleh. Jelas semuanya? Jelas, Gus. Jelas, Gus. Jelas, kami. Jelas, jelas. Jelas, Gus. Siap, Kang. Makin terang, Gus. Semoga bermanfaat, Kang. Jelas, Gus. Jelas, Gus. Rokokan sih. Iya, iya, Lur. Enak ya sekarang. Wawasannya itu jelas, bisa dicerna gitu loh. Halus. Wah, halus. Halus. Kalau sebenarnya dulu apakah nggak seperti ini? Sama aja. Bedanya kalian telah tumbuh imannya. Awalnya ya nggak mengetahui kok beda ya ilmunya. Awalnya beda, tapi menenangkan di hati. Awalnya cuma tahu perbedaannya saja. Setelah masuk kalian, setelah itu mencerna, mampu mencerna. Tambah besar keimananmu, tambah mampu mencerna apa yang saya sampaikan. Setelah itu kamu bisa mengetahui sendiri keimananmu seberapa, percayaku dengan Allah itu seberapa. Cacat apa enggak, apa ragu-ragu saya menetapkan siapa yang saya percaya. Pencipta saya ini loh yang maha kuasa. Apakah saya ragu-ragu bahwa memberikan kepercayaan kepada pencipta saya itu salah atau benar? Di situ kamu bisa mengukur utuh apa enggak. Percayamu bahwa penyelamatmu satu-satunya itu penciptamu. Itu utuh apa enggak percaya? Di situ bisa mengukur al-ilah, satu Tuhan yang kamu tetapkan. Setelah tidak ada keraguan, di situ kalian akhirnya menetapkan jalan hidupmu, yaitu hanya mempercayai Allah saja, hidupku bisa selamat, hidupku bisa sejahtera dunia akhirat. Setelah itu, hanya dengan bersama-sama saya mampu tetap selamat dengan bahagia. Jadi bersama-sama itu menjadikan enaknya karena ada benteng. Benteng pertahanan dirimu dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Itulah ilah Allah, itu bentengmu. Benteng dunia yang besar agar kamu tetap berada di Baitullah itu di dalam jamaah. Jadi kalian punya dua benteng. Benteng di hatimu, ketetapanmu yang hanya mempercayai Allah saja. Benteng di dunia dalam kehidupan nyata, itu kamu tidak keluar dari lingkaran jamaah.
Waktasimu bihablil jami'ah. Wala tafarraqu, tidak memisahkan diri. Itu bentengmu. Karena semua saudara itu mengetahui, dan kalau menyambung denganmu pasti urusan Allah tidak pernah keluar. Semua manusia tanpa pemimpin dalam menjalani kehidupan itu, dia akan terombang-ambing. Nggak ada pemimpin yang memimpin dirinya sendiri aja, nanti terombang-ambing oleh kehidupan. Adanya pemimpin yang kalian pilih sendiri, yang kalian tetapkan sendiri, menjadikan entengnya kalian dalam menjalani kehidupan. Terbentuknya seorang imam itu karena bukti dari makmum yang bisa mendekat kepada Allah, sehingga mengangkat ini yang saya percaya karena bisa mendekatkan saya kepada Allah. Kalau nggak terbukti, ya jangan kalian ikut-ikutan yang lainnya. Oh, ini imamnya, saya harus mengangkat Gus sebagai imam saya. Kenapa? Karena ikut-ikut yang lain. Jangan. Kalau saya nggak mampu mendekatkan kalian kepada Allah, jangan dipilih. Karena itu sebagai bukti yang kalian nggak mungkin nggak membekas. Tinggal keniatan. Kalau ikut-ikutan ya nggak afdol, harus bukan karena taklid. Iman itu nggak boleh taklid. Taklid apa toh? Ikut-ikutan tanpa mengetahui kebenaran. Jadi kamu mengetahui kebenarannya bahwa imammu ini mampu dan kalian bisa mendekat kepada Allah. Setelah itu angkat menjadi pemimpinmu. Itu baru kalian bukan taklid karena mengetahui betul. Bisa dipahami? Bisa diterima yang saya sampaikan? Bisa, Gus. Bisa, Gus. Diterima, Kang. Luar dalam diterima, Kang. Mantap, Kang. Coba. Mantap terus. Kopi ini diombe dhisik ben luwih mantep. Pak Imam Rokokan bisa. Gus Tubi sudah benar teruji dan terbukti Gus sebagai imam saya dan saudara-saudara. Sangat-sangat jelas. Iya. Kecil. Udah. Jadi diangkat ke tema malam ini kan untuk memudahkan dari sudut pandang sebuah pertanyaan, bagaimana sempurnanya sebagai manusia di hadapan Sang Pencipta. Nah, tadi jawabannya jelas itu. Sempurnanya ya seperti itu. Iya. Sempurnanya manusia di hadapan Allah itu bagaimana sempurnanya? Sempurnanya mampu membawa diri untuk taat dan berbakti kepada Allah dunia sampai akhirat. Boleh saya ya, monggo. Boleh saya ini Gus, memahami dari sudut pandang yang sederhana dan memudahkan, bisa Gus saya ungkapkan? Oke. Ya, boleh. Ya, mohon izin. Saya. Iya Pak Guru. Iya, di sini kan semuanya pastinya berbeda-beda.
ada yang baru, ada yang lama, semuanya pastinya diperjalankan yang berbeda-beda. Nah, yang dimaksud kesempurnanya di hadapan Allah itu yang seperti apa? Semua ini kita sudah sempurna, tidak lagi menunggu nanti sesaat ke depan akan sempurna di hadapan Sang Pencipta. Saya memandang tidak lagi seperti itu dengan barometer atau ukuran tertentu. Tapi ketika kita kan ada ungkapan ajari aku untuk melakukan kehendakmu. Kan Gus pernah mengutarakan seperti itu. Jadi dengan mengambil kalimat ini, utuhnya kita sebagai makhluk dan sang Khalik atau sebagai ciptaan yang mengikuti kehendak sang pencipta. Nah, bagaimana kehendaknya? Nah, disitulah sang Khalik mengungkapkan maksud kehendaknya melalui yang dipercaya oleh Allah siapa? Yaitu ulil amri kita. Disitulah maksud kehendaknya Gus menerima lalu mentranslate kehendaknya kepada kita. Jadi kita tinggal mengikuti saja kehendaknya. Apapun semua kan jelas tadi dari awal sampai akhir tadi, dan dari dulu dijelaskan semua pengetahuan Tuhan itu adalah pengetahuan semua itu adalah sebuah anugerah kehendaknya. Nah, kita hanya tinggal mengikuti saja. Apapun yang beliau ungkapkan itu sebuah translate dari Sang Khalik. Kita tinggal mengikuti apapun yang ditunjukkan A, B, C, D. Nah, disitulah kita ketika sami'na wa ta'na, hidup yang terbaik, potret terbaik itu saat ini jadinya. Bukan lagi nanti, karena kegiatan hidup kita mengikuti kehendak Sang Pencipta. Sinkron dengan Sang Pencipta. Sehingga kita selalu berjalan mengikuti sang kehendak Sang Pencipta. Melalui siapa? Ada di situ tadi. Yaitu seorang yang ditunjuk oleh Allah untuk menerjemahkan maksud Tuhan. Yaitu berupa kehendaknya. Yang dikemas dengan pengetahuan, kita tinggal mengikuti saja. Nah, sehingga ketika niat ada utuh, mengikuti kehendaknya terus, otomatis itulah potret hidup kita terbaik, versi Tuhan. Nah, disitulah sempurnanya keselamatan kita di hadapan Sang Pencipta saat ini, detik ini. Kapanpun kita mati ya saat ini. Jadi sempurna hidup, sempurna mati ya saat ini. Tadi rumusnya seperti tadi. Jadi ditinjau dari tema yang saat ini, saya menilai sederhananya seperti itu. Cuma cara pandang saya aja yang sedikit menguatkan, membesarkan jiwa kita semua untuk sempurna di hadapan Allah. Kita kapanpun saat ini sudah sempurna. Sepanjang kita mengerti kehendak Sang Pencipta melalui yang diterjemahkan maksud Tuhan, kehendak Tuhan oleh ulil amri kita. Itu yang saya nangkap. Itu karena Mas Dede, itu saya protes Mas Dede. Begini, Mas Dede itu karena sudah bisa mencerna dengan pengetahuan, jadi bisa menetapkan. Kalau belum bisa mencerna dengan pengetahuan ya nggak bisa. Nah itu nggak bisa dibilangin, pokoknya ikuti saja nggak bisa. Ya prosesnya nggak dijelaskan, Mas Dede dulu aja. Iya itu. Tukang Kan semuanya protes. sudah Agus jelaskan, makanya saya Ya cuma itu kan sempurnanya aja, tapi proses perjalanan dari cacat menuju sempurna itu ya harus dijelaskan, biar orang itu nggak tinggal makan makanan yang sudah jadi. Pokoknya nanti perutnya kenyang, pokoknya udah makan aja nanti perutnya kenyang. Bukan, iya boleh. Tapi pokoknya tenang Mas Dede, tenang. prosesnya. Tapi karena Mas Dede sudah mampu mengunyah loh ya, jangan lupa. Kadang yang lainnya belum mampu mengunyah, harus diajarin mengunyah. Karena tiap-tiap manusia itu punya penalaran.
untuk mengunyah, untuk mencerna. Nah, proses yang sekarang kita ajarkan adalah proses mencerna pengetahuan itu, untuk mengunyah pengetahuan yang Mas Dede dari dulu sudah mampu akhirnya sedikit-sedikit bisa mengunyah. Nah, proses yang sekarang itu kita bersama-sama mencerdaskan. Nggak boleh dipotong. Potong, pokoknya ikuti. Atuh Rasulullah amri minkum. Itu jadinya Mas Dede sekarang. Kan begitu Mas Dede ya? Iya. Iya. Iya, Gus. Mantap Mas Dede. Luar biasa Mas Dede. Lah tapi prosesnya dulu waktu mengunyah pertama kali, ya mencerna sedikit-sedikit. Bisanya mencapai tataran yakin, itu karena mencerna dulu diterangi dengan pengetahuan. Kamu membelah, berani bertanya. Ketika tidak paham, bertanya terus, bertanya terus. Jangan malas bertanya agar Allah memberikan penerang. Lewat apa? Lewat penalaranmu, lewat otakmu, lewat akalmu. Karena apa yang disampaikan oleh Allah itu terang menurut hatimu, terang menurut perasaanmu, terang menurut pemikiranmu. Bukan ikuti saja yang penting selamat tapi gelap. Bukan begitu. Proses bertanya itu membelah pengetahuan yang kamu tidak tahu menjadi tahu. Proses bertanya itu membelah pengetahuan dari asalnya tidak tahu menjadi tahu. Punya pengetahuan sendiri dari hatimu. Oh ternyata begitu. Itu semuanya harus berproses. Kalau nanti tidak berproses, tidak tahu apa-apa, yang penting ikut. Kamu sama aja ditutup matamu, dimasukkan ke dalam hotel berbintang 5. Rasanya enak, kursinya empuk, tapi kamu buta. Nah, Mas Dede itu sudah melewati proses itu. Dia udah melek terus naik ke tangga. Oh iya, enak ternyata kalau dekat dengan Allah. Yakin saya ini pasti selamat. Oh, harus bersaudara bersama. Itu pengetahuannya itu terbelah satu. Nah, di situ itu akhirnya bisa menjadikan Mas Dede bisa sahidna di hadapan Allah. Tapi prosesnya itu pasti bertanya. Apa yang tidak kalian pahami, apa yang tidak kalian ketahui, cerna bersama-sama dengan saudara yang lain. Di situ Allah menurunkan hidayah dengan penerang dari keterangan saudara yang lainnya. Nanti melek bersama-sama. Gitu Mas Dede, cocok? Percaya Gus, 1000%. Mas Dede dapat wahyu malam ini Mas Dede. Kita itu memutus taklid buta. Ya. Memutus tali fanatisme terhadap seseorang. Jadi nggak boleh fanatisme buta, itu nggak boleh. Fanatik itu nggak boleh, tapi keterangan itu yang menjadikan kalian tuh yakin. Karena terangnya penalaran, terangnya kedekatanmu dengan Allah, terangnya jalan hidupmu ke depan. Terang itu yang menjadikan kalian yakin. Kalau yang penting ikuti nggak apa-apa, tapi bersama-sama membelah pengetahuan. Bertanyalah apabila kalian ingin tahu. Kepada saudaramu apabila tidak bertanya saya. Di situ akan tercerahkan pemikiranmu. Bahwa keselamatan itu sebenarnya tidak pernah Allah mempersulit. Terusnya gimana? Tinggal ada yang
mendidik, setelah itu mendekatkan kepada Allah, setelah itu kamu ikhlas, oh yang saya percaya sudah benar, pasti pencipta saya. Setelah itu ikhlas. Setelah ikhlas disaudarakan dengan yang lain bersama orang yang ikhlas. Setelah itu hidup untuk menjalani kehidupan, saya bersama pencipta saya ini yang pasti diselamatkan. Nah, kamu imanmu tumbuh. Rasa percayamu itu tumbuh dalam menjalani kehidupan. Setelah itu tetapkan lagi sampai mati. Yang saya percaya ini. Berarti saya bersama Allah rasanya begini. Besar hati saya. Hati saya bersih. Kedepannya saya membangun bersama-sama saudara. Nah, seperti itu. Jadi orang selamat tuh nggak terlalu sulit lah. Nggak ada Allah mempersulit seseorang, itu nggak mungkin. Allah itu maha memudahkan, maha menolong, maha memberi hidayah. Nah, proses untuk bisa yakin itu dari pengetahuan dulu. Pertama dari bukti bisa mendekatkan. Setelah itu bersama-sama menjalani dari pengetahuan. Yakin itu dari bukti bisa mendekatkan. Kalau sudah terbukti bisa mendekatkan, apakah bisa tetap yakin? Belum tentu. Tanpa pengetahuan menjalaninya itu masih terasa was-was. Nah, pengetahuan itu yang menerangi jalan hidup ke depanmu. Hari-harimu itu kalau pikiranmu itu nggak terang, ada yang menciptakan saya itu yang memelihara saya. Saya sudah ikhlas kok. Terasa ikhlasmu dalam mempercayai. Kamu punya keyakinan di hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya yakin ada yang memelihara saya. Yang telah saya pilih untuk menjaga saya, menyelamatkan saya sampai akhirat. Dunia sampai akhirat. Nah, ketetapan itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Benteng luarnya, kamu tetap tidak keluar dari jamaah. Itu. Gitu Mas Dede. Terima kasih Mas Dede telah menjelaskan dari hasil berprosesnya selama ini. Tetapi saudara yang lain itu juga butuh berproses seperti Mas Dede. Iya, iya. Biar ini Gus tambah luas jiwanya mempercayai yang Maha Kuasa gitu. Alhamdulillah, terima kasih Mas Dede. Seperti itu. Jadi enak. Ada yang sudah mencapai tataran yakin, ada yang berproses dalam keyakinan membelah pengetahuan. Jadi kalau kita sama-sama berkumpul seperti ini bisa berbagi perjalanan hidup. Jadi seperti yang disampaikan Mas Muhadi, itu partisi bagian dari proses kesempurnaan tuh bisa menguasai iblisnya, jinnya, dajalnya atau apapun itu. Sifat-sifat yang jelek itu bisa dikuasai. Sehingga yang muncul sifat-sifat yang diridhoi Allah, sifat iman. Sifat tidak imannya hilang, disempurnakan Allah menjadi sifat-sifatnya orang yang beriman. Jadi standar ukurannya bukan sifat baik dan sifat buruk, tapi sifat iman dan diridhoi Allah dan sifat tidak iman dan tidak diridhoi Allah. Kalau sifat kebaikan, orang baik belum tentu iman. Tapi kalau munculnya sifatmu itu dari keimananmu, Allah pasti menata kalian. Jadi semua sifatmu itu dituntun oleh Allah. Dijaga oleh Allah, disucikan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Jadi sempurnanya sifatmu itu karena memang pemberian Allah semua.
kebaikanmu kalau berlebihan akan menempel pada sifat keakuanmu sehingga melihat yang lainnya kurang beramal, kurang baik, kalian posisinya di atas, yang kalian lihat posisinya di bawah. Sehingga sifat sombongmu itu muncul. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Nah, sifat seperti itu yang paling ditakuti oleh orang-orang beriman. Karena bisa terhempas dari keselamatannya. Sifat iblis itu sifat yang Allah tidak rela ketika orang itu berada di kalangan orang-orang beriman. Sifat apa? Sifat yang muncul dari amalnya sehingga muncul keakuannya. Ketika keakuannya dengan amalnya yang banyak, dia punya keyakinan lebih baik dari orang lain, dari saudaranya yang lain. Setelah itu dibanggakanlah amalnya di hadapan saudara-saudara yang lainnya. Bagaimana cara membanggakan? Dia sombong dari dalam hatinya, merasa lebih baik dari yang lainnya. Saya lebih baik dari kalian semua. Ana khairu minhu. Itu sifatnya iblis, sombong dan membanggakan diri. Orang seperti itu pasti dihancurkan oleh Allah. Kalau berada dalam jamaah pasti disisihkan. Sekecil apapun sifat itu, kalau tidak mampu dibersihkan, tidak mau rendah hati di hadapan saudara yang lain, di situ pasti dibuang. Kalau lebih baik dari saudara yang lain tuh itu sebenarnya bukan cacat. Allah memberikan takdir kalian bisa beramal soleh yang lebih baik dari yang lainnya. Itu tidak cacat. Tapi untuk merendahkan yang lainnya, untuk mengukur setelah itu tidak bertaubat. Tapi mereka semua juga bisa lebih baik esok hari karena mereka diperjalankan oleh Allah. Jadi ada kesempatan orang lain tuh melampauimu itu enggak apa-apa. Saya sekarang bisa baik, bisa pinter, bisa apa, bisa lebih lah dari yang lainnya. Tapi esok hari belum tentu saya tetap bisa menjaga lebih dari saat ini. Tetapi yang lainnya itu juga punya kesempatan. Jadi melihat yang lainnya itu ada kesempatan karena mereka diperjalankan oleh Allah juga. Itu yang membentengi kalian dari sifat sombong. Bentengnya, lihat mereka esok hari juga bisa diperjalankan lebih baik dari kita. Sekarang berdosa, esok hari bisa dimaafkan oleh Allah. Dan diperbaiki semua. Seperti itu cara melihatnya, sudut pandang keimanannya. Karena semua orang itu tidak tahu nasibnya dan Allah memperjalankan, menguasai mereka semua. Bisa dipahami? Bisa, Kang, bisa. Tadi bentengnya agar tidak punya sifat seperti iblis. Bentengnya seperti itu. Ya udah, sekarang saya kembalikan kepada Mas Muhadi lagi. Atur nuhun, Kang, atur nuhun. Semoga bermanfaat. Kang Inung. Assalamualaikum Kang Inung. Masih di mute. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh ini karena waktunya sudah malam ya,
kita akhiri aja. Apabila ada Siap, kata-kata Mas yang Mahdi, siap. kurang berkenan di hati saudara-saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya buat saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator Mas Iwan. Mangga kesepuhan, mangga. Tidak ada yang tidak berkenan. Tinggal kenapa? IP-mu ya? Mau tinggal dulu. Piye lor piye. Kepada moderator. Mangga sepuh, mangga. Oke. Apa langsung RBT-an wae Mas Iwan. Masih kurang. RBT-an wae lah sesuk karek turu. Kan kartu Citi. Semangatnya Siap. Kalimantan siap. Seperti yang ngayal. Jalur ya. Kombo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Bangnya wis loro iki. Siap. Ya Kang Alimin. Salah. Yang mati Tarnone. Piye Pak Orep. Yang lainnya di mute. itu Pak Urip lanjut katanya lanjut RBT-an katanya. Mantap. Soalnya temanya RBT-an wae. Iya, soalnya siang mau ra RBT-an Pak Urip gur ngebal-ngebel. Ayo lur RBT-an, ayo lur RBT-an. Lah wis lanjut wae ngopo Mas Iwan? Oh iya wes kita mau kangen. Saya pengen menyudahi ya enggak apa-apa, saya pengen lanjut ya enggak apa-apa. Gimana lho? Taruh bahan barang iki kita enggak? Sugino luar biasa semuanya. Kan iso kelompok make to. Dewangi semangat Pak. Iya, cek antes ya Pak. Assalamualaikum Pak Mudia. Assalamualaikum Pak Marsudi Pekalongan. Assalamualaikum Pak Martono. Salam Pak Bayu. Yo Rayu. Assalamualaikum Pak Salam. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Iya, nama rakyat tanggal. Ngopi lur. D2. Namanya orang kita akan bisa bahagia ya baru kali ini. Duduk. Gimana Mas Dede, ini Mas Dede Abang Munjia gimana? Silakan salah satunya bernarasi gitu loh. Iya, ya toh? Bernarasi siapa?
Wes aku sing dadi moderator gantian. Ya toh. Gitu Pak Marsudi. Apa malam minggu? Kalau malam minggu itu waktunya panjang. Motorannya ada boleh ambil motor lawak-lawaknya. RBT aja, Mas Ikhwan. Nggih, monggo. Mas Dede yang bernarasi. Bukan di RBT aja. Lanjut RBT. Ini Lebih RBT live. Sekali-kali. Ini Mas Muji aja yang Jawa, RBT yang pakai HP. Oke, saya live. Gitu ya, Lur. Dari saya cukup sekian. Ya, RBT pakai HP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kesepuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepuhan Pak Norman.